Menhan Prabowo bagi-bagi motor listrik ke Babinsa, apa pentingnya? Kemarin kita baru aja dengar berita Pak Prabowo itu dengan kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia membagikan motor listrik sebagai kendaraan operasional kepada Babinsa. Nah, makna ini sebenarnya perlu kita maknai sebagai momentum ketika kita bertransisi dari kendaraan konvensional bersistem combustion menjadi tenaga penggerak motor listrik. Nah, kenapa sih ini penting? Ini bukanlah suatu trik sulap magic di mana tiba-tiba carbon emission itu akan hilang hanya karena kita mengganti kendaraan operasional kita dari yang tadinya combustion menjadi listrik. Memang kendaraan listrik itu tidak menghasilkan emisi untuk kendaraannya. Tetapi kalau kita menggunakan kendaraan listrik, maka pasti benar dong, tagihan listrik rumah kita itu pasti akan meningkat. Kenapa? Karena kita yang tadinya isi bensin, sekarang kita jadi nge-charge kendaraan listrik kita di rumah menggunakan tenaga listrik yang kalau di Indonesia menggunakan jasa dari PLN. Nah, ketika tagihan listrik kita meningkat, kita pernah mikir gak sih listrik itu dihasilkan dari mana? Ya kan? Nah, mayoritas pembangkit listrik di Indonesia itu memang masih pembangkit listrik tenaga uap atau yang menggunakan batu bara. Jadi ketika listrik itu dihasilkan lebih banyak untuk rumah tangga, untuk menge-charge kendaraan kita, otomatis produksi di level PLTU juga akan meningkat. Artinya emisi juga pasti akan meningkat, itu betul. Tetapi yang perlu kita sadari bersama adalah yang perlu kita kalkulasi itu sebenarnya adalah efisiensi dalam emisi karbon per kilometer yang kita tuh travel gitu. Jadi pertanyaannya adalah carbon emission itu kalau ditotal nih dengan seluruh dari hulu sampai ke hilir, lebih efisien mana sih ketika kita menggunakan kendaraan berbasis combustion atau kendaraan berbasis listrik? Nah, di sini kalau kita ngomong di luar negeri sudah banyak perdebatan ini, ada yang bilang ini adalah green illusion dan sebagainya. Tapi yang perlu dipahami satu hal, teman-teman semuanya, bahwa kalau kita mengandalkan listrik sebagai tenaga penggeraknya, memang pada saat ini dominan PLT di Indonesia didominasi oleh PLTU. Tetapi yang sudah kita lakukan sekarang ini adalah menghasilkan renewable energy dari tingkat hulu. Artinya adalah kita bisa mendekati apa yang dilakukan oleh negara maju di mana kita menghasilkan listrik itu bukan lagi dengan menggunakan batu bara, bukan lagi dengan menggunakan minyak bumi, tapi kita mulai menggunakan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga nuklir dan sebagainya. Kalau ini bisa tercapai, maka otomatis ke depannya tidak ada lagi carbon emission atau carbon emission yang dihasilkan per kilometer kita travel itu akan menjadi semakin sedikit atau bahkan sangat kecil. Nah, budaya itu perlu kita mulai dari sekarang. Dan ini yang Pak Prabowo sadari. Ketika mulai menggunakan kendaraan listrik, kita mulai membiasakan diri untuk apa? Untuk mencintai lingkungan kita. Karena salah satu manifesto perjuangan dari Partai Gerindra yang selalu diulang oleh Pak Prabowo ke seluruh kader-kadernya itu adalah kita harus bisa dapat mencintai dan menjaga lingkungan kita. Jadi pembagian motor listrik merupakan satu wujud langkah pertama yang memang masih kecil, tapi adalah langkah pertama yang krusial untuk Indonesia menjadi semakin hijau dan agar Indonesia bisa menjaga lingkungan dan keasliannya untuk kita dan untuk generasi penerus kita sehabis ini.